Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian Al-Quran kita. Kemarin sudah kita bahas surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 97. Dan hari ini akan kita lihat 98 dan 97 maksudnya ya, 97 dan 98. Baiklah, marilah kita berdoa kepada Allah. Mari kita doa. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, seluruh al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat yang masih hidup, Allah berikan panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Dan seluruh keluarga besar kita, al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah ala hadhihi niyah as-solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mari kita tetap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, berilah keselamatan kepada kami untuk menghadapi Ramadan. Jadi kita sudah berada di bulan Ramadan, kita sudah berhadapan dengan bulan Ramadan, kita sudah melakukan bulan Ramadan ini. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan. Jadi kalau kita ini awalnya selamat, kemudian tengahnya selamat, akhirnya selamat, maka kita akan selamat. Jadi kalau mendapatkan salam, kita mendapatkan raban, jadi ya, rahmat, ampunan, dan bebas api neraka. Itu yang dinamakan salam. Jadi salam sejahtera. Jadi seperti itu, digaransi keselamatan itu. Ya, makanya kita selalu memohon kepada Allah, ya salam, ya salam, ya salam. Salimna li Ramadan. Salimna, salimna, salimna. Umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallim Ramadhana lana, dan berilah kesejahteraan Ramadan untuk kami. Ya, di dalam bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Di bulan Ramadan pula kita semua digembleng ya keimanan dan ketakwaan kita. Makanya kita minta kesejahteraan itu. Wasallimhu minna mutaqabbala, dan terimalah ibadah Ramadanku dari kita, dan terimalah ibadah Ramadan dari kita. Jadi kita mohon kepada Allah agar diterima. Jadi kalau diterima berarti makbul, keterima, ketompo. Nah, itu yang paling penting. Lah, untuk supaya puasa dan amal kita itu diterima, maka
dibutuhkan yang namanya ikhlas. Ya. Kita butuh iman, jadi ya, iman yang kokoh. Jadi keimanan yang 6 itu amantu billahi wa rusulihi, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Jadi keimanan itu harus kita perhatikan. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab Al-Quran, kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, kita harus mengimaninya. Ya, kitab Zabur ada, kitab Taurat ada, kitab Injil ada. Nah, diharapkan dengan kitab-kitab itu kita semakin mantap keimanan kita. Jangan malah dengan turunnya kitab-kitab itu, dengan turunnya Al-Quran itu kita malah bingung. Jangan. Ya, jadi kita harus belajar. Nah, kemudian kita juga yakin bahwa dunia akan berakhir yang namanya kiamat. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Ya, kiamat kecil itu termasuk kematian yang paling dekat kita adalah mati. Ya, kiamat besar ya hancurnya dunia dan seisinya. Dan kita harus belajar qadha dan qadar. Jadi ketentuan-ketentuan Allah itu pasti terjadi. Di takdir Allah itu seperti orang hidup kemudian dia mati. Itu takdirnya Allah semula. Kita disuruh belajar ya kepada para nabi dan rasul, semua juga sudah meninggal dunia. Maka diri kita, keluarga besar kita juga pasti akan meninggal. Makanya kita harus belajar supaya mutaqabbala tadi, imannya harus kokoh. Nah, iman itu bisa kokoh kalau ditunjang dengan ilmu. Makanya harus banyak-banyak mengkaji ilmu, memahami ilmu pengetahuan itu, dikaji ilmu umum, ilmu agama, ilmu umum. Nah, semuanya sinergi sehingga dengan ilmu itu nanti manusia akan menjadi bijak. Nanti manusia akan berpengetahuan, manusia akan menjadi arif, bijaksana dan bijaksini. Bijak. Nah, kalau sudah punya ilmu, maka amaliyahnya didasari dengan iman dan ilmu itu, maka beda. Jadi amaliyahnya orang yang berilmu dengan amaliyahnya orang yang tidak berilmu beda. Baca Qur'annya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tidak sama. Salatnya orang berilmu dengan orang yang tidak punya ilmu juga tidak sama. Ya, ibarat orang yang bisa melihat itu ada orang yang berilmu, sementara orang yang tidak berilmu itu seperti orang yang buta. Orang yang punya ilmu itu seperti orang yang mendengar, sementara orang yang tidak punya ilmu seperti orang yang tuli. Jadi Allah di dalam Al-Quran seringkali menyampaikan tentang perbedaan itu. Jadi nggak sama. Lah, orang yang berilmu itu kalau dia beramal, pasti amalnya ahsanu amala, terbaik. Dia menyuguhkan, melaksanakan suatu ibadah, itu pasti milih yang terbaik. Baik itu ucapan, baik hatinya, pikirannya, perbuatannya, dia pilih yang terbaik. Jadi suci ucapannya, suci hatinya, suci pikiran dan perbuatannya. Lah, supaya suci ya harus belajar kitab suci Al-Quran ini dan harus senantiasa berzikir, memahami asma-asma ilahi Allah yang maha suci. Kalau manusia disucikan, manusia kotor kemudian disucikan oleh Allah, maka manusia menjadi bersih. Ya, seperti ada ajaran wudhu,
ada ajaran mandi, ya. Nah, itu semuanya dalam rangka apa? Supaya manusia bisa bersyukur. Kalau manusia itu nggak bersih, manusia itu nggak suci, pasti nggak bisa bersyukur. Karena kalau kotor itu cenderung pasti perbuatannya juga kotor, ya, tidak mau mengarah kepada hal-hal yang baik. Tapi kalau orang itu bersih, suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, terbebas dari dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar karena tobat yang dilakukan. Apalagi ini di bulan Ramadan, nanti 10 hari Allah turunkan ampunan. Ya, kita minta ampun diri kita. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Ya Allah, ampuni dosa-dosa istriku, yang bagi yang punya istri, dosa anak-anakku, dosa murid-muridku, dosa siswa-siswaku, siswa-siswiku, dosanya guru-guruku, loh, dosanya keluarga besarku, dosanya umat ini, ya Allah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya minhum wal amwat. Itu namanya orang yang bersosial, punya sosial. Jadi kalau meminta maaf ya seluruh, tapi dari dirinya dulu. Dirinya dulu dibereskan dulu, dirinya dulu tobat dulu, baru mendoakan orang lain bisa tobat. Tapi kalau dirinya sendiri nggak mau tobat, ya mana mungkin bisa mendoakan orang lain, nggak bisa. Rasulullah aja sendiri beristighfar dan juga bertaubat, padahal Rasulullah itu nggak punya dosa. Nah, itu adalah pengajaran bagi kita semua. Makanya kalau seperti itu, beriman, kemudian kita punya ilmu, kemudian kita beramal dengan ikhlas, apalagi dengan istiqomah. Nah, itulah yang namanya hikmah. Jadi hikmah itu begitu, diberikan iman yang kokoh, kemudian punya ilmu, punya amal yang baik, punya amal yang andalan, ya, sholat tepat waktu, sama kedua orang tuanya baik, kemudian jihad fisabilillah dengan harta bendanya, ya, dengan ilmunya, ya, termasuk kita mau mengajarkan ilmu kepada diri, keluarga besar dan umat, itu adalah jihad. Termasuk jihad yang paling besar adalah berperang melawan nafsu kita di bulan Ramadan ini. Nafsu-nafsu binatang, nafsu-nafsu yang menyuruh kepada hal-hal yang buruk itu dihilangkan semuanya, ditundukkan semuanya, sehingga nanti keluar Ramadan kita akan terlahir menjadi manusia baru, ya, Idul Fitri. Bisa dilihat dalam surat 30 ayat 30 sampai 46 surat Ar-Rum. Baiklah, mudah-mudahan doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat deh, yaitu surat kedua ayat 90. Berapa dek tadi dek? 98 ya dek ya. 98 sama 99, yang kemarin 97 ya dek ya. Jadi saya baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana 'aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allaha 'aduwwun lil kafirin. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru
yu'minu biha illal fasiqun. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayatnya 98 dan 99. Mari kita kaji. Mudah-mudahan dengan kajian ini iman dan takwa kita menjadi kokoh. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril, Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang yang kafir. Jadi kita perhatikan deh ya, orang-orang kafir itu beraninya menentang Allah, berani-beraninya mengomentari para nabi dan rasul, berani kepada para nabi dan rasul, berani kepada para kiai, berani kepada para habaib, berani kepada agama Islam, berani kepada umat Islam. Nah seperti itu. Kenapa mereka kok berani seperti itu? Karena mereka buta, karena mereka tuli, karena mereka hatinya tertutup. Jadi bisanya ngomong ya seperti itu. Jadi orang mengerti dengan orang tidak mengerti itu omongannya beda pasti. Makanya kita kalau menjumpai orang semacam itu, ya kita doakan mudah-mudahan Allah memberi hidayah. Jalukno hidayah ning Gusti Allah. Muga-muga orang-orang yang melawan Islam ini diberikan hidayah oleh Allah, nanti bisa menjadi kawan. Jadi lawan itu bisa menjadi kawan kalau dapat hidayah. Orang yang benci ya didoakan mendapat hidayah, nanti dia akan menjadi teman setia. Makanya doa itu perlu. Seperti waktu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu memusuhi Rasulullah, ya, melawan Rasulullah. Tapi pada saat Nabi Muhammad berdoa kepada Allah supaya Umar ini mendapatkan hidayah, betul diijabahi, akhirnya Umar masuk Islam. Yang dulu menjadi lawan akhirnya menjadi kawan, yang dulu benci akhirnya menjadi sahabat setianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu deh, kita mintakan hidayah ya orang-orang yang memusuhi kita. Nah coba lihat, pada ayat ini Allah menerangkan bahwa barang siapa memusuhi Allah dan malaikat-malaikatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri darinya, berarti orang itu telah menganiaya dirinya sendiri. Jadi aslinya itu dia itu merusak dirinya sendiri. Jadi dengan adanya tingkah ucap mereka itu yang dilontarkan dari mulutnya itu sama dengan menyeret dirinya ke api neraka. Karena orang itu kadang-kadang dari satu ucapan mulut yang kufur kepada Allah itu bisa menyebabkan masuk neraka. Makanya kita berhati-hati di dalam berucap itu. Kalimah thayyibah itu seperti itu. Kalau kalimah thayyibah yang diucapkan itu bisa mengantarkan dia masuk surga. Tapi kalau yang dilontarkan dari mulut mereka itu kalimat kufur, maka pasti masuk neraka. Apalagi misal berani sama Gusti Allah, menantang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, berani menjelek-jelekan para nabi dan rasul, itu sudah musuhnya Gusti Allah. Makanya kita harus berhati-hati, karena orang yang demikian itu memusuhi orang-orang yang menyampaikan seruan Allah. Nantang ya, polisi ditantang, Pak Presiden ditantang, sopoai di menteri-menteri ditantang. Kalau mereka orang-orang yang baik,
ya kita harus lebih baik. Jadi kalau dia baik maka kita lebih baik kepada mereka. Kalau dia belum baik ya kita harus memintakan hidayah kepada Allah supaya orang itu baik. Itu caranya ya. Jangan sampai kita ini menentang ya, yang berarti pula orang itu telah mendengar seruan Allah kepada jalan yang benar tetapi tidak mau mendengarkan seruan itu. Loh, telinganya sudah nggak bisa berfungsi lagi. Punya telinga tapi tuli, punya mata tapi buta, punya hati tapi hatinya terkunci. Padahal yang namanya seruan itu sudah gak karu-karuan. Lihat di surat 39 Az-Zumar ayat 17 sampai 18. Ya, Az-Zumar itu. Orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang mengikuti seruan-seruan yang terbaik kemudian diikuti. Gak apa-apa mempelajari ilmu-ilmu umum, gak apa-apa. Biologi, fisika, astronomi, ilmu genetika. Tapi nanti akhirnya apa? Memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah. Ia telah berbuat zalim karena tidak mau mendengarkan seruan sebagaimana mestinya, padahal seruan itu sangat berguna bagi dirinya. Nah, dalam ayat ini terdapat ancaman yang keras yang dinyatakan Allah secara terang-terangan, yaitu ketentuan bahwa orang Yahudi digolongkan orang-orang kafir karena mereka memusuhi kebenaran dan memusuhi pula setiap orang yang menyerukan kebenaran itu. Jadi zaman dulu Yahudi, Nasrani juga ada yang beriman sebagian, ada yang kafir, ada yang munafik, seperti sampai akhir zaman begitu deh manusia itu. Ya, ada pengikut-pengikut para nabi itu yang yakin, ada yang menolak, ada yang ragu-ragu seperti itu. Lah mudah-mudahan kita semua termasuk yang yakin ya. Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Orang-orang Yahudi semestinya harus mengerti bahwa memusuhi Al-Quran berarti memusuhi seluruh kitab-kitab samawi, karena tujuan dari kitab-kitab itu hanyalah satu, yaitu memberikan hidayah pada semua manusia dan menunjuki mereka pada jalan yang lurus. Memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, Allahumma sholli wa sallim alaihi, pun berarti memusuhi seluruh nabi, karena tugas para nabi pada hakikatnya satu dan tujuannya pun juga satu loh dek. Jadi wani sama Nabi Muhammad podo maneni Nabi Adam. Wani Nabi Muhammad podo mek wani karo Nabi Ibrahim. Dosane piro? Sampai misalnya ngomong hal-hal yang menghina Nabi Muhammad. Dan naudzubillah, karena mereka tidak tahu. Terakhir dek, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, mengandung kebenaran karena antara teori-teori iktiqadiyahnya dengan dalil-dalilnya terdapat keserasian. Demikian pula antara hukum-hukumnya yang bersifat amali dengan segi-segi kemanfaatannya. Tidak diperlukan dalil lain untuk membuktikan kebenaran ayat-ayat itu. Ia laksana cahaya yang menyinari segala sesuatu yang terang benderang dengan sendirinya. Tidak memerlukan sesuatu pun untuk membantu kecerahannya. Orang-orang yang telah dipancari kebenaran tetapi lebih suka mencari kegelapan, sebabnya tiada lain karena hasad pada orang yang menampakkan hak, juga karena sifat congkak dan sombong yang timbul dari mereka. Tapi nek
Makanya kita harus berusaha di bulan Ramadan ini kita akan menundukkan nafsu-nafsu kita yang jelek tadi, sombong, iri dan semuanya itu. Ya, itulah cikal bakal permusuhan umat itu begitu. Karena kesukuannya, karena ketampanannya, karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena jabatannya. Itu kadang-kadang orang menjadi sombong. Lah sombong itu apa? Menolak kebenaran, kemudian meremehkan orang lain. Nah, makanya kita harus bertaubat kepada Allah dari hal-hal ya yang jahat tadi, ya. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, tak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik itu tadi sudah benar, kebenaran itu seperti itu, dan seperti matahari itu jelas, gak perlu disinari lagi. Matahari dengan lampu kuat mana kira-kira dengan lampunya sampean ini? Ya kuat matahari, sumber segala sinar di situ. Ada bintang, ada meteor-meteor, ada Mars. Itu adalah contoh-contoh bersinar semua dan gak gelut. Tata surya itu gak oleh gelut. Kok bintang Pluto gelut karo Mars gelut karo Jupiter loh. Sudah ada porosnya masing-masing. Itu namanya taat. Nah, makanya umat ini harus belajar seperti itu. Kurun waktu itu ono awal pasti ono akhir. Nah, sekarang itu sudah zaman akhir. Nabi ini ya Nabi Muhammad SAW, gak usah ngaku jadi nabi. Piro nabi ini? 25, 26, 27, 29 ini opo nanti. Nah, itulah kalau orang itu nggak mau belajar rukun Islam harus dipelajari, rukun iman harus dipelajari, ihsan harus dipelajari, ya. Jadi ihsan itu merasa seakan-akan kita bisa menyaksikan ya kuasanya Allah. Itu lihat ke atas, kuasanya Allah, langit itu lihat, bumi, tanamannya, itu kuasa Allah. Loh, lihat ciptaan-ciptaan Allah, nanti kita bisa cinta kepada Allah. Lihat air, sapa sing iso gawe air? Lihat udara, sapa sing iso gawe udara? Lihat cahaya itu lho, sapa sing iso gawe? Lho, ngono iku belajar ya, belajar sifat-sifatnya Allah, Asmaul Husna supaya kita mengerti. Ya, jadi kita harus belajar, banyak belajar, sehingga dengan belajar itu kita mendapatkan ilmu hikmah. Dan kalau dapat ilmu hikmah, maka kita pasti akan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, menghormati para sahabat-sahabat Nabi, mengikutinya, mencintai malaikat, percaya adanya malaikat, itu juga makhluk yang mulia. Jangan bermusuhan dengan malaikat. Malaikat malah disumbari apa mana yang disumbari malaikat Israel ya ditekak temen. Jadi gak oleh berani kepada kitab suci ini, menteng-menteng dengan Al-Quran. Itu diremok Gusti Allah temen. Nabi juga gak boleh dihina ya, karena apa? Hari kiamat pasti ada ya. Dan kodok dan kodar, ketentuan Allah pasti selalu berjalan terus, kadang di atas, kadang di bawah, kadang kaya, kadang miskin, terus berputar seperti roda kehidupan ini. Maka kita doakan ya adik-adik, mudah-mudahan seluruh pemimpin yang ada di bumi ini menjadi pemimpin-pemimpin yang beriman takwa. Kita doakan mudah-mudahan seluruh warga negara di bumi ini menjadi warga negara yang beriman takwa. Seluruh santri, siswa mudah-mudahan jadi siswa-siswi yang beriman takwa.
wali muridnya mudah-mudahan beriman takwa, guru-gurunya mudah-mudahan beriman takwa. Kalau seperti itu, sebagaimana di surat ke-7 Al-A'raf 96, Allah akan berikan keberkahan datangnya dari langit, datangnya dari bumi, dan di mana saja ya, 8 penjuru ya kita akan diberkahi. Berkah itu apa? Yaitu tambahnya kemanfaatan, tambahnya kebaikan, umur yang berkah, ilmu berkah, hidup berkah, harta benda, anak cucu diberkahi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini surat kedua ayat 98 dan 99 kita akan bisa menghindari perilaku kekafiran, karena kekafiran itu adalah musuhnya Allah, dan kita mudah-mudahan dihindarkan kefasikan karena fasik itu juga musuhnya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi golongan orang-orang yang beriman dan takwa. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, jadikanlah tugas hidup kami hanyalah untuk beribadah kepadamu. Ya Allah, jadikanlah tujuan hidup kami hanyalah untuk menggapai ridhomu. Ya Allah, jadikanlah fungsi hidup kami sebagai Abdullah dan Khalifatullah fil ard yang rahmatan lil alamin. Berikan kepada kami sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jadikan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai uswatun hasanah bagi kami. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin untuk diri kami, pemimpin untuk keluarga besar kami, dan pemimpin untuk umat ini dengan Al-Quran yang suci, dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan cara membacanya, memahaminya, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mendakwahkan kepada umat ini. Ya Allah, ya Allah, berilah hidayah umat ini agar dia mau kembali ke jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi, sebagaimana terdapat di suratul Fatihah surat ke-1 ayat 1 sampai 7. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.